Hai cuan-cuan people, balik lagi bareng gue Chris dari CCN Indonesia. Dalam berbagai jenis investasi, termasuk juga kripto, kapitalisasi pasar atau biasa dikenal dengan sebagai coin market cap adalah satu komponen yang nggak bisa dilewatkan. Biasanya para investor atau trader mereka akan memantau harga aset terbaru pada market capitalization sebagai pertimbangan untuk langkah selanjutnya yang akan diambil. Oleh karena itu, kali ini gue bakal membahas mengenai pentingnya coin market cap dalam dunia kripto, termasuk pengertian, cara menghitung, klasifikasi aset kripto, beberapa aset kripto yang menduduki peringkat atas di situs coin market cap, dan cara menggunakannya sebagai strategi investasi. Tapi sebelum gue masuk ke penjelasannya, sebagai support perkembangan channel ini, ada baiknya lo subscribe dan nyalakan lonceng agar lo gak ketinggalan video informatif dan seru dari kita. So langsung aja cek this crypto lifestyle today. Untuk mengenali pentingnya market cap di dunia cryptocurrency, sebaiknya lo mengerti dulu definisi dari market cap kripto ini. Market cap atau market capitalization adalah metrik atau suatu ukuran yang menunjukkan nilai aset pasar. Metrik yang dihitung ataupun diukur dalam market cap ini termaksud dalam beberapa nilai aset seperti saham maupun mata uang kripto. Market capitalization dalam saham berguna untuk mengukur nilai suatu sekuritas terhadap sekuritas lainnya. Biasanya dihitung dengan mengalihkan jumlah saham beredar dengan harga saham saat ini. Sedangkan nggak jauh berbeda dengan saham, market cap dalam aset kripto berfungsi untuk mengidentifikasi nilai aset digital secara akurat dan membandingkannya dengan aset jenis lainnya. Nah, begitu mengerti definisi dan fungsi dari market cap ini, sekarang gue akan memberitahu cara menghitung market cap di dalam aset kripto. Cryptocurrency market cap ini dihitung dengan mengalihkan total pasokan yang beredar saat ini dengan harga token atau koin lainnya. Misalnya pada pasokan Bitcoin yang beredar adalah 18 juta BTC, lalu harga saat ini adalah $23.000. Jadi cara menghitung market cap Bitcoin adalah 18 juta dikalikan 23.000 dan mendapatkan hasil $414 miliar. Jumlah inilah hasil dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Inti rumus mendapatkan hasil cryptocurrency market cap adalah pasokan yang beredar dikalikan harga aset. Tapi kalau lo nggak mau repot menghitung, ada beberapa situs yang sudah menyediakan informatif harga market capitalization yang bisa lo kunjungi. Salah satunya adalah Coin Market Cap yang menyediakan informasi harga kapitalisasi pasar mata uang kripto secara real time selama 24 jam. Seperti yang udah gue sebutin tadi, market cap ini nggak bisa lepas dari satu komponen penting pendukung investasi maupun trading. Karena sebagai seorang investor atau trader, pastinya lo perlu memperhatikan market cap agar lebih jelas dan memahami pergerakan pasarnya. Nilai tinggi rendahnya dari market cap akan berpengaruh pada ketahanan mata uang digital dengan volatilitasnya. Hal ini bisa terjadi karena aset yang mempunyai kapitalisasi pasar rendah pastinya akan mudah goyah dengan adanya sentimen publik atau pembeli besar. Cara mudah mengetahui nilai mata uang kripto adalah dengan melihat harga terbarunya di dalam market cap ini. Jadi dengan ini lo bisa melihat potensi perkembangan mata uang di mana mata uang B akan lebih baik dari A atau C atau seterusnya. Contohnya gini. Kalau mata uang A dengan harga $1 punya 500.000 koin yang sedang beredar di pasar, maka market cap-nya adalah $500.000. Lalu kalau mata uang B dengan harga $2 punya 200.000 koin yang beredar di pasar, maka market cap-nya adalah $400.000. So dari kasus kedua koin ini bisa dilihat bahwa meskipun mata uang B punya harga lebih tinggi, tapi market cap-nya lebih rendah daripada mata uang A. Perhitungan market cap ini memang penting dan bisa menjadi pertimbangan besar untuk lo memilih koin tertentu, tapi sekarang ini sentimen publik, kestabilan pasar, tren, serta kondisi finansial juga berpengaruh menjadi bahan pertimbangan lainnya. For your information nih, sebenarnya istilah untuk mengukur ukuran dan nilai mata uang kripto ini nggak cuma market cap aja, tapi juga market value. Namun faktanya kedua istilah ini memiliki perbedaan. Kalau market cap sering disebut sebagai total nilai suatu aset kripto. Market value memiliki definisi yang jauh lebih kompleks, yaitu nilai pasar yang ditentukan oleh penilaian atau kelipatan yang diberikan oleh investor kepada proyek aset kripto tersebut. Seperti misalnya harga untuk penjualan, harga untuk pendapatan, value to EBITDA,
dan seterusnya. Dalam kapitalisasi pasar, aset kripto pun dibagi menjadi 4 kategori untuk mengklasifikasikan cryptocurrency di bursa kripto. Dengan pengklasifikasian ini, investor atau trader bisa lebih mudah membandingkan nilai total sebuah mata uang kripto dengan lainnya, sehingga bisa membuat keputusan investasi menjadi lebih tepat. Kategori klasifikasi yang pertama adalah large cap atau mata uang kripto dengan kapitalisasi besar. Mata uang kripto bisa dikatakan large cap kalau nilai kapitalisasi pasarnya mempunyai nilai lebih dari 10 miliar dolar Amerika Serikat. Misalnya pada Bitcoin dan Ethereum. Biasanya kategori ini dianggap sebagai investasi kripto yang paling aman karena memiliki track record jangka panjang yang sudah terbukti. Serta mata uang kripto yang termasuk dalam large cap ini memiliki likuiditas tinggi yang artinya lo bisa menemukan aset ini di hampir setiap bursa mata uang kripto dan juga mempunyai volume perdagangan yang tinggi. Likuiditas yang tinggi ini membuat investor mudah untuk masuk dan keluar. Dan selanjutnya yang kedua ada mid cap atau kategori menengah. Mata uang kripto yang masuk dalam kategori ini memiliki kapitalisasi pasar antara 1 miliar hingga 10 miliar dolar Amerika Serikat. Dan umumnya dianggap memiliki potensi keuntungan yang belum dimanfaatkan penuh serta beresiko tinggi. Contoh jenis mata uang mid-cap adalah Litecoin, Cardano, dan Monero. Kinerja dalam mata uang mid-cap ini umumnya bekerja dengan baik dalam jangka panjang, karena bisa meningkatkan disverifikasi aset menjadi lebih baik. Tapi yang perlu diingat, gak semua koin dalam kategori mid-cap ini berpotensi berubah menjadi large cap. Selanjutnya adalah small cap yang pastinya memiliki kapitalisasi lebih dikit dibandingkan large cap dan mid cap. Di kategori ini kapitalisasi pasarnya hanya 100 juta sampai 1 miliar dolar Amerika Serikat. Jadi bisa dibilang dalam kategori ini mata uang kripto akan sangat fluktuatif dan dianggap sebagai investasi yang sangat beresiko. Meskipun begitu terkadang memiliki banyak potensi pertumbuhan dalam jangka pendek. Kalau lo penasaran berinvestasi dalam kategori small cap ini, lo bisa mencoba untuk memiliki Dogecoin sebagai aset investasi lo. Lalu di posisi terakhir ada micro cap, yang dimana pada kategori ini dikenal lebih beresiko daripada small cap. Biasanya yang termasuk dalam kategori ini adalah yang baru diluncurkan oleh beberapa orang atau kelompok anonim yang memiliki nilai kapasitas kurang dari 50 juta dolar Amerika Serikat. Udah ngerti kan sekarang definisi maupun pengertian dari pentingnya market cap dalam dunia cryptocurrency? Setelah memahami semua informasi tentang market cap, kurang lengkap nih kalau gue belum memberikan informasi mengenai daftar aset kripto yang menempati posisi 5 teratas berdasarkan market cap di situs CoinMarketCap yang datanya diambil pada tanggal 1 September 2022. Di posisi pertama ada Bitcoin atau BTC. Seperti yang kita tahu, Bitcoin ini adalah aset kripto tertua dan paling terkenal di pasar aset kripto yang diciptakan pada tahun 2009 oleh pseudonym Satoshi Nakamoto dan mulai mendapatkan popularitasnya di tahun 2011. Diketahui saat ini market cap Bitcoin mencapai lebih dari 388 miliar. Kemudian di posisi kedua ada Ethereum yang saat ini market cap-nya mencapai lebih dari 194 miliar dolar. Aset yang diciptakan oleh Vitalik Buterin ini bukanlah sekedar aset kripto, tapi juga merupakan layanan open source yang menggunakan teknologi blockchain dan asal lo tahu, teknologi NFT pertama kali ditemukan oleh blockchain Ethereum juga. Posisi ketiga ada Tether atau USDT, yang merupakan stablecoin paling terkenal di pasar perdagangan aset kripto. Saat ini Tether memiliki coin market cap mencapai lebih dari 67 miliar dolar. Dengan menjadi stablecoin USDT sendiri adalah dipatok oleh dolar Amerika Serikat. Sehingga 1 USDT harganya setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Lalu di posisi keempat ada USD Coin atau USDC dengan market cap mencapai 52 triliun dolar. Asal lo tahu, aset ini serupa dengan Tether sebagai stablecoin. Jadi nilainya juga dipatok 1:1 terhadap dolar Amerika Serikat. Aset kripto yang diluncurkan pada 26 September 2018 ini merupakan bentuk kerjasama antara Circle dan Coinbase yang hadir untuk membantu pengguna dalam melakukan transaksi berbasis aset kripto. Terakhir adalah Binance Coin atau BNB. Sesuai dengan namanya, aset kripto berbasis ERC20 ini dirilis oleh platform aset kripto Binance pada tahun 2017. Walaupun tergolong muda, aset kripto ini diluncurkan melalui ICO yang mempunyai market cap sebesar kurang lebih 46 miliar dolar loh. Itu tadi adalah informasi mengenai pentingnya market cap dalam dunia kripto untuk investor dan trader.
Semoga informasi yang sudah gue berikan bisa berguna untuk lo yang sedang bekerja dan mendapatkan keuntungan dalam dunia cryptocurrency. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media CCN Indonesia untuk tahu berita terkini dalam dunia kripto dan finance biar lo nggak kudet. Sampai ketemu di video kita selanjutnya. Bye bye cuan-cuan people.